Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Harniwijaya dengan anggota kelompok saya Navalita Sari, dan saya yang akan menjelaskan mengenai Afrika dan detente, dan kemudian nanti selanjutnya akan dibahas oleh anggota kelompok saya yaitu Navalita Sari. Berikut materi mengenai Afrika dan detente. Detente merupakan suatu periode pada masa Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan URSS, yaitu Uni Soviet Republik Soviet Sosialis, di mana terdapat adanya pengurangan ketegangan antara kedua negara, di mana terjadi pada periode yang terjadi pada akhir dekade, yaitu 1960-an. Hingga akhir dekade 1970, pada satu dekade tersebut, hubungan antara Amerika Serikat dengan URSS setempat membaik dan berujung pada kerjasama antara kedua negara. Nah, berikut ini ialah beberapa peristiwa yang terjadi pada periode tersebut. Yang pertama, isu Berlin Barat terselesaikan dalam meja perundingan tahun 1971. Kedua, Inggris bergabung dengan masyarakat Uni Eropa pada tahun 1973. Negara-negara Barat mulai menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara RRC, Republik Rakyat Cina. Periode ini berakhir ketika URSS melancarkan serangan militernya ke Afghanistan yang berujung pada dibiayainya pasukan Mujahidin Afghanistan ini oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Ronald Reagan, untuk berperang melawan URSS. Kemudian ada faktor-faktor ini yang menyebabkan diambilnya kebijakan detente. Yang pertama adalah resiko kehancuran akibat perang nuklir, dan detente ini dipicu oleh dampak krisis misil di Kuba pada tahun 1962. Uni Soviet memasang misil nuklir di Kuba yang letaknya itu berseberangan dengan negara bagian Florida di Amerika Serikat. Kemudian krisis ini hampir menyebabkan perang antar Amerika Serikat dan Uni Soviet, namun berhasil diakhiri setelah Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev setuju dengan kesepakatan damai. Kemudian ada keinginan untuk mengurangi pengeluaran militer pada akhir 1960-an. Pemimpin Uni Soviet Leonid Brezhnev dan Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson menyadari bahwa pengeluaran untuk persenjataan dan alat perang ini sangat membebani ekonomi mereka. Apalagi pada saat itu Presiden Johnson ingin membangun sistem kesejahteraan sosial yang membutuhkan banyak anggaran. Karenanya mereka ini setuju bahwa pengurangan tegangan kedua negara akan sangat bermanfaat. Kemudian perpecahan antara Uni Soviet dan Cina pada tahun 1960-an terjadi perpecahan antara Uni Soviet dan Cina. Perpecahan ini bersumber dari tumbuhnya perbedaan ideologi antara Partai Komunis di Cina dan Uni Soviet. Kemudian kedua partai komunis ini juga berebut pengaruh di partai komunis lain di dunia. Perpecahan ini membuat Uni Soviet ingin meredakan ketegangan Amerika. Setelah kehilangan salah satu sekutu pentingnya, dan kebijakan detente ini merupakan kebijakan pelonggaran ketegangan antara Uni Soviet yang terjadi pada 1970-an. Kemudian ada faktor yang menyebabkan diterapkannya kebijakan detente, diantaranya adalah berkurangnya gaung pertarungan
ideologi di negara-negara dunia ketiga, dan munculnya pola-pola baru dalam hubungan internasional. Amerika Serikat menyadari bahwa pertarungan ideologi dengan Uni Soviet tidak boleh mengorbankan masalah ekonomi negara. Secara khusus, Amerika dicengangkan oleh pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat dari negara-negara Eropa Barat dan Jepang sepanjang 1950-an dan 1960-an setelah sama-sama mengalami kehancuran dalam Perang Dunia Kedua. Uni Soviet dipaksa mengalihkan perhatian pada isu-isu dalam negeri seperti masalah ekonomi. Selama periode ini, perekonomian Blok Timur ini mengalami stagnasi. Negara-negara adidaya semakin sadar bahwa setelah memproklamasikan kemerdekaan, pengaruh-pengaruh dunia ketiga ini semakin kuat seiring dengan semakin luasnya ruang untuk mengekspresikan diri dan jati diri. Dengan demikian, faktor-faktor yang menyebabkan diterapkannya kebijakan detente adalah berkurangnya gaung pertarungan itu tadi. Kemudian materi yang kedua ini Afrika dalam menghadapi tantangan globalisasi. Globalisasi ini tidak hanya berdampak pada negara-negara maju, namun juga hampir semua negara kecil berdampak. Dan jika dilihat secara sekilas, diketahui bahwa globalisasi ini setidaknya hanya memberikan dampak positif pada negara-negara industri maju dan berdampak sebaliknya pada negara-negara kecil dan berkembang seperti negara-negara di Afrika. Namun, globalisasi pada dasarnya ini memberikan tantangan pada eksistensi setiap negara, di mana masing-masingnya dituntut untuk menentukan kembali posisi dan perannya dalam dinamika global. Globalisasi ini kemudian juga dapat berpengaruh pada perkembangan negara-negara ke depannya, khususnya negara-negara yang kecil di Afrika. Posisi Afrika dalam dunia yang multi global seperti saat ini dapat dilihat kembali dari kaitannya antara sejarah global dan Afrika. Beberapa ilmuwan sosial menyatakan bahwa negara barat mampu memimpin dalam kontestasi kekuatan global dan melesat jauh meninggalkan yang lain. Bukan karena bangsa Timur atau non-Eropa tidak mampu menciptakan inovasi penting di bidang teknologi. Namun ketidakmampuan ini meningkatkan produktivitas ataupun menciptakan sebuah karya seni yang impresi. Namun karena penduduk asli Afrika dan bangsa Timur lainnya ini terhambat oleh kultur mereka sendiri yang tidak dapat membuat mereka untuk lebih maju. Masyarakat non-Eropa ini termasuk Afrika harus menghadapi berbagai konsekuensi negatif karena kultur yang ada ini menghambat mereka untuk memenangkan kompetisi global yang semakin kompleks di era globalisasi seperti ini. Kemudian hal ini dibuktikan dengan pendekatan Andre Gunder Frank yang menyatakan bahwa Asia dan Afrika sesungguhnya dapat lebih maju karena secara demografis memiliki lebih banyak penduduk dan ekonomi yang lebih produktif dan teknologi yang lebih maju selama beratus tahun lamanya dibandingkan dengan negara barat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya nanti yang akan dijelaskan oleh kelompok saya, Nafalitasari. Untuk materi yang saya jelaskan, mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.